Baik, selamat datang di perkuliahan pengantar teknologi informasi. Ya, perkenalkan, nama saya Dueli Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengantar dan juga kontrak perkuliahan. Bahwasanya mata kuliah ini ya mempelajari tentang pengenalan keilmuan ya dan lingkup teknologi informasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemikiran berbasis komputasi atau computational thinking. Kemudian yang ketiga adalah algoritma dasar pemrograman ya. Dan yang keempat, pendefinisian masalah, pengekspresian solusi ya. Dan yang keenam adalah pemetaan antara permasalahan dan solusi ya berbasis komputasi dan simulasi. Sebelum kita beranjak ke beberapa materi, bahwasanya untuk perkuliahan kita tentu akan dilakukan secara daring ya menggunakan learning if.polybatam.ac.id. Nah, di mana di sini akan tersedia beberapa perkuliahan ya yang nantinya Anda bisa ikuti. Untuk salah satu perkuliahan ini ya Anda bisa cek di sini ada file terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester ya. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran semester ini bahwasanya pengantar teknologi informasi ini sebesar 3 SKS ya. Kemudian di tahun ajaran ganjil ya untuk dosen ada Bu Yeni dan juga saya sendiri yaitu Dueli Kurniawan. Untuk mengetahui siapa dan berkenalan dengan dosennya ya Anda bisa pergi ke if.polybatam.ac.id. Nah, di sini Anda bisa menemui ya beberapa misalkan Bu Yeni atau dengan saya atau dengan dosen-dosen yang lain. Baik, untuk mata kuliah ya tadi sudah dideskripsikan bahwasanya kita akan membahas ya materi terkait keenam ini, dimana capaian pembelajarannya adalah bahwasanya mahasiswa ya mampu ya mempertimbangkan solusi ya terbaik yang diimplementasikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara sistematis yang menggunakan pendekatan computational thinking. Kemudian juga mahasiswa mampu menyelesaikan masalah sederhana ya hingga kompleks dan menulis pemecahan masalah sederhana secara sistematis. Ini mempelajari prosedur untuk memetakan permasalahan ke proses komputasi. Nah, untuk beberapa capaian pembelajaran di setiap kali pertemuan kita akan mendapatkan skill ya, keterampilan. Bahwasanya ingat di dalam politeknik ya vokasi ya paling tidak praktikum itu lebih mendominasi ya karena prosentasenya adalah teori 40 dan praktikum 60%. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita ya di setiap pertemuan ini ya di mata kuliah pengantar teknologi informasi ya dimana di pertemuan pertama ya nanti Anda akan membahas terkait dengan pengenalan keilmuan dan juga lingkup teknologi informasi ya nantinya kita akan bahas yaitu aplikasi IT di berbagai bidang, dan praktiknya nanti Anda akan menggunakan aplikasi pengolah kata. Kemudian sesi kedua ya pertemuan kedua Anda akan berkenalan dengan sistem komputer dan jaringan. Nah, untuk praktiknya Anda akan melakukan mencoba ya menggunakan aplikasi pengolah angka ya seperti itu. Kemudian pertemuan ketiga ya eksplorasi dunia digital ya praktiknya Anda akan melakukan ya aplikasi pengolah presentasi ya. Pertemuan keempat yaitu berkaitan dengan isu dan best practice IT ya. Untuk praktiknya Anda bisa berselancar di internet ya bagaimana nanti Anda bisa mengeksplorasi di internet ya. Kemudian pertemuan kelima yaitu
CS Unplugged ya, Computer Science Unplugged ya. Nah, di sini nanti akan dikenalkan di mana Anda belajar komputer tanpa menggunakan komputer ya. Ya. Nah, nanti ada beberapa praktiknya ya, kita menggunakan game CS Unplugged. Kemudian pertemuan ke-6 ya, kita sudah masuk di pembahasan computational thinking ya, yaitu pengantar CT atau computational thinking. Kemudian akan ada praktik, yaitu menyelesaikan soal-soal berbasis computational thinking. Kemudian dilanjut di pertemuan ke-7 ya, Anda akan masih ya mempelajari yaitu computational thinking ya. Ini berupa games ya, nanti Anda akan praktekkan menggunakan Scratch. Nah, setelah itu ya nanti Anda akan UTS ya, karena di pertemuan ke-7 ini adalah tengah semester ya. Nanti Anda akan ada UTS. Setelah UTS nanti kita masuk ke minggu 8 atau pertemuan ke-8. Kita masih di computational thinking, yaitu dengan mempresentasikan daripada project ya. Nanti hasil daripada Anda praktek menggunakan Scratch ya, nanti rekan-rekan bisa mempresentasikan daripada projectnya yang sudah dibuat ya, game menggunakan Scratch ini. Nah, kemudian pertemuan ke-9 ya, nanti sudah masuk di algoritma dasar ya, teknologi informasi itu sendiri ya, yaitu berkenalan dengan algoritma pemrograman ya. Nanti bahasa yang kita gunakan adalah C++. Kemudian ke-10 ya, yaitu terkait dengan pemrograman prosedural ya. Ya, dimana di sini nanti masih sama ya, kita menggunakan C++ ya, mendefinisikan satu variabel tipe data dan seterusnya, fungsi prosedural. Kemudian yang ke-11 ya, ini berkaitan dengan pemrograman yang saat ini sudah banyak digunakan, yaitu object oriented programming. Ya, praktiknya kita akan mencoba menggunakan object oriented programming ya, bisa menggunakan Java. Pertemuan ke-12 ya, ini adalah berkaitan dengan ekspresi solusi, yaitu mendesain solusi dalam bentuk UML, flowchart ya, dan juga IRD ya, seperti itu. Nah, untuk prakteknya nanti Anda akan membuat satu flowchart bisnis. Kemudian selanjutnya di pertemuan ke-13 ya, ini melakukan ekspresi solusi dengan mendesain UI UX ya, atau prototyping. Ya, desainnya nanti Anda bisa menggunakan Figma ataupun pensil. Dan ke-14 ini berkaitan dengan pemetaan antara permasalahan dan solusi berbasis komputasi dan simulasi. Ya, kita belajar terkait dengan data science dan visualisasi data itu sendiri. Nah, 14 pertemuan ya, setelahnya maka nanti Anda akan mengikuti UAS ya, ujian akhir semester. Nah, dimana di sini untuk jumlah tatap muka yaitu 0, karena kita melakukan satu daring ya, online ya, di masa pandemi ini. Maka untuk tatap muka kita tidak ada ya. Namun kita juga akan memperhatikan kalau nanti sudah kondisinya normal ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengikutinya. Ya, ini bisa berubah. Kemudian untuk yang daring ya, ini 28 jam ya, atau 33%. Selebihnya yaitu praktikum 56 jam atau 67%. Oke, baik. Nah, untuk deskripsi daripada evaluasi, nanti ada kuis ya, dan juga praktikum di tiap pertemuannya ya, serta UTS dan UAS. Baik, untuk beberapa pustaka Anda bisa temukan ini di internet ataupun di beberapa resource yang sudah disediakan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembelajaran kita ya
Nah, untuk penilaian ya, ini saya pikir perlu disampaikan bahwasanya untuk praktikum, tugas dan kuis itu adalah 40% bobotnya, sedangkan UTS dan UAS adalah 25%. Ya, untuk soft skill ini adalah absensi, keaktifan Anda berdiskusi dan selama daring ya, selama kuliah daring. Baik, mungkin itu ya untuk nilai ya, kita mengacu pada pembelajaran akademik yang ada di Politeknik, bahwasanya lebih dari 85 maka nilai Anda akan A. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan nilai, tidak perlu nilai 100 ya, maka Anda cukup mendapatkan nilai 85, maka nanti di transkrip nilai Anda mendapatkan nilai A. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar perkuliahan kita kali ini. Terima kasih.